Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kembali lagi bersama saya Muklis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menginput tanah dan bangunan di aplikasi Dapodik 2023.d dengan baik dan benar. Oke, langsung saja kita ke tutorial. Di sini saya sudah membuat contoh denah ya dari sebuah lembaga. Anggap saja ini lembaga A. Nah, di sini lembaga ini memiliki dua tanah. Tanah pertama yang ini ya. Kemudian tanah kedua yang ini. Nah, dan kedua tanah ini sertifikatnya berbeda. Kemudian di tanah pertama ada 3 bangunan. Bangunan pertama terdiri dari kamar mandi, ruang kelas dan perpus. Bangunan kedua ruang kelas. Kemudian bangunan ketiga ruang kelas, ruang capsek dan ruang guru. Kemudian ada lapangan, ada taman bermain juga, dan ada parkir. Sedangkan di tanah kedua itu ada rumah dinas guru dan rumah dinas capsek. Nah, itu bagaimana cara menginputnya di Dapodik nanti akan kita tunjukkan. Sebelumnya yang dikatakan satu bangunan itu jika dia satu pondasi ya. Nah, seandainya bangunan pertama dan bangunan kedua ini menyatu pondasinya, misalkan seperti ini menyatu, maka ini dianggap satu bangunan ya, bukan dua bangunan. Tapi kalau seandainya pondasinya terpisah walaupun atapnya menyatu, itu dikatakan dua bangunan ya. Jadi patokannya di pondasinya, apakah dia itu satu pondasi atau tidak ya, itu yang dikatakan bangunan. Nah, langsung saja kita ke aplikasinya. Misalkan kita mau menginput seperti ini, maka kita ke aplikasi di bagian Sarfraz di menu tanah dan bangunan. Nah, di sini sudah kita inputkan, anggap ini adalah tanah yang pertama. Kita kembali tadi kemari, tanah pertama di sini ada 3 bangunan, 1 2, 3. Nah, di sini kita sudah menginputkan tanah pertama dan sudah menginputkan 3 bangunannya ya, bangunan 1, bangunan kedua, bangunan ketiga. Nah, tetapi untuk lapangan, taman bermain dan parkir ini belum ada. Harusnya kita input juga di sini lapangan, parkir dan taman bermain. Caranya tinggal Bapak Ibu klik di tanahnya ya, klik di tanahnya. Kemudian klik tambah. Nah, jenis prasarananya apa? Misalkan bangunan, maka kita pilih bangunan. Nah, kita mau input lapangan, maka kita pilih lapangan. Kemudian namanya apa? Misalkan saja lapangan lembaga A ya, seperti ini. Kemudian panjangnya berapa? Ini hanya sebagai misal. Misalkan panjangnya 10, lebarnya 5. Misalkan ya. Maka luasnya adalah 10 kali 5, kita buat 50 meter. Kemudian untuk kepemilikannya ini misalkan milik ya. Kemudian tahun jumlah lantainya ini kita bisa isikan, harus isikan saja 1 ya. Kemudian tahun dibangun ini misalkan 2020, ini sebagai misal. Nah, keterangan tambahannya jika seandainya tidak tahu kosongkan saja. Tanggal SK-nya silahkan dicek ya, berkoordinasi juga dengan kepala sekolah atau yayasan yang memahami tanggal SK pemakaian tersebut ya. Kita buat saja tahun dibangunnya 2020 ya, anggap saja di tanggal tersebut mulai dipakai kapan ya. Misalkan kita input di bulan Maret tanggal 1 misalkan. Nah, kemudian jika sudah kita klik simpan, maka lapangannya sudah kita inputkan. Kemudian di sini di tanah 1 juga ada taman bermain dan juga ada parkir. Adapun lahan tersedia ini kita tidak input ya, karena ini masih lahan ya, belum dijadikan bangunan ataupun lapangan ataupun yang lainnya. Nah, jadi yang kita input bangunan 1, bangunan 2, bangunan 3, kemudian lapangan, taman bermain dan parkir. Nah, lapangan sudah kita input. Maka untuk yang lain kita klik tambah, jenis prasarananya parkir ya, kita pilih parkir. Kemudian namanya mungkin parkir A, misalkan seperti itu ya. Panjangnya mungkin 4, lebarnya 4, luasnya 4 kali 4 16. Kemudian tahun dibangun kita anggap saja 2021 misalkan ya. Kemudian tanggal SK-nya ini sebagai contoh saja. Misalkan tanggal 3 Januari ya.
kemudian simpan. Nah, kita lanjut. Nah, untuk taman bermain ya tinggal kita klik tambah di sini. Kemudian kita pilih taman bermain. Nah, yang ini. Di mana ada taman bermain? Ada taman bermain, ada tempat bermain, ya. Kita buat taman saja, ya. Kemudian namanya taman A. Ini sebagai contoh saja. Kemudian tahun dibangunnya kita samakan, misalkan ini juga sama. Kemudian kita klik simpan. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk di tanah pertama itu sudah kita inputkan 3 bangunan, lapangan, taman, dan parkir. Nah, untuk tanah kedua, maka kita harus input terlebih dahulu tanahnya. Ini kan masih satu tanah. Nah, tinggal klik tambah di sini, ya. Kemudian kita pilih tanah. Misalkan namanya apa? Tanah 2, misalkan. Nomor sertifikatnya berapa? Ini sebagai contoh 01, 02. Anggap aja ini ya, ini sebagai contoh saja. Nah, panjangnya berapa? Misalkan panjangnya 10, lebarnya 4. Kemudian ini otomatis luas, ini otomatis ya mengalihkan antara panjang dan lebarnya jika di tanah. Kalau di bangunan tadi kita harus input manual ya, tapi kalau di tanah ini otomatis. Nah, luas tersedia, lahan tersedia ya bisa jadi walaupun luasnya 40 bisa saja luas lahan tersedia yang bisa dibangun nggak sampai 40, misalkan ya 38 atau 39 ya, ini sebagai misal ya. Kemudian kepemilikannya siapa, apakah milik, sewa, pinjam, atau bukan milik ya. Dianggap kita buat ini milik. Kemudian kita klik simpan. Kita cek mana yang merah. Oh, ini ya harus diisi alamatnya ya. Bisa kita salin alamat dari sekolah saja bisa, atau kita input manual ya untuk alamat. Nah, salin alamatnya kalau kita klik ini maka dia akan menyesuaikan dengan sekolah kita. Kita klik salin alamat maka dia otomatis langsung terisi semua. Nah, di sini tinggal kita pilih saja misalkan kecamatan ya, tinggal kita pilih. Tadi kita pilih ini untuk kecamatan juga mengikuti desa ya, berarti kita input saja langsung desanya. Nah, kita pilih ini. Tadi kalau kita langsung klik salin alamat ini dia Kecamatan Bandar Huluan. Jika kita langsung simpan ini juga bisa ya, tanpa kita harus menginput manual yang kecamatannya ya. Kalau kita input lagi di sini dia harus sama desanya sekalian ya. Kalau tadi di Naga Jayanya, nah seperti ini dia sama desanya. Tapi kalau kita langsung salin data dari alamat sekolah, dia hanya kecamatan dengan kabupatennya ya, seperti itu. Silahkan dipilih. Nah, jika sudah kita input tanahnya di bagian tanah 2 ini, maka kita tinggal tambahkan bangunannya apa saja yang ada di tanah kedua ya. Di sini rumah dinas, berarti kita tinggal tambah rumah dinas, misalkan rumah dinas guru. Kemudian namanya misalkan ya. Kemudian panjangnya 5, lebarnya 3, misalkan ini sebagai contoh saja ya. Kemudian tahun dibangunnya misalkan 2022, tanggalnya, tanggal SK-nya misalkan anggap aja 1 November. Kemudian kita klik simpan. Nah, dan begitu juga untuk rumah dinas kepala sekolah, maka harus kita klik tambah. Kemudian untuk kondisi, maka kita harus menginputnya melalui
SP Datadik. Nah, sehubungan kita baru menginput ini di aplikasi, maka di SP Datadik ini belum ada. Kita coba cek ya di SP Datadik. Kita ketik saja SP Datadik. Kita pilih ini manajemen sekolah, masukkan akun Dapodiknya. Nah, jika sudah berhasil masuk, kita ke Sarfras. Nah, kemudian di bagian bangunan, nah di sini baru ada bangunan 1, bangunan 2, bangunan 3. Adapun yang ini yang lapangan, kemudian parkir, taman, kemudian yang di tanah 2 rumah dinas, ini kan belum ada ya. Jadi untuk menginput kondisinya, maka kita harus sinkronkan terlebih dahulu aplikasinya. Jika sudah sinkron, maka otomatis nanti data akan masuk ke SP Datadik, barulah diinput kondisinya. Kemudian setelah itu kita lakukan tarik data lagi supaya di aplikasi juga masuk. Nah, demikian ya pengisian tanah dan bangunan di aplikasi Dapodik 2023.d. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.